Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kalulu. Kalulu di sini akan menyampaikan materi bahasa Indonesia dalam channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia. Belajar mudah dari rumah. Bagaimana kabar adik-adik sahabat pintar di rumah? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama Kalulu. Jika kalian ada keperluan keluar rumah, jangan lupa gunakan masker agar kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Pada kesempatan ini, Kalulu akan mengajak adik-adik untuk belajar teks laporan percobaan, khususnya memahami definisi, ciri-ciri, dan fungsi teks laporan percobaan, di mana setelah menyimak video ini, adik-adik mampu memahami definisi, ciri umum, dan fungsi dari teks laporan percobaan. Adik-adik, sebelumnya, apakah kalian pernah melakukan sebuah percobaan? Jika kalian pernah, tentu kalian akan diminta sebuah laporan hasil percobaan. Mempelajari teori tentang teks percobaan memang penting ya, karena teks laporan percobaan sering kita perlukan untuk keperluan sehari-hari. Laporan percobaan berkaitan erat dengan mata pelajaran IPA atau sains, yang sering melakukan eksperimen atau percobaan saat proses pembelajarannya. Baik, tanpa menunggu lama, yuk simak pembahasannya. Oh ya, sebelum dimulai, adik-adik jangan lupa berdoa ya. Lalu, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng pada channel ini, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Menurut KBBI, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan, sedangkan percobaan adalah usaha untuk melakukan sesuatu. Percobaan memiliki istilah lain yaitu eksperimen. Eksperimen berkaitan dengan kegiatan menguji dan membuktikan sesuatu. Dalam hal ini, teks laporan percobaan dapat diartikan sebagai teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktek, pengamatan, dan penelitian. Laporan percobaan biasanya dibuat oleh peneliti, baik itu atas nama pribadi maupun kelompok. Ciri-ciri umum teks laporan percobaan. Yang pertama, objektif. Menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan kebenarannya dapat diuji. Apabila tidak sesuai dengan hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, adik-adik sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah lemon dan jambu biji. Adik-adik menduga buah lemon punya vitamin C lebih tinggi dibandingkan jambu biji. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Lengkap. Lengkap berarti harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Informasi disampaikan secara runtun dan sistematis sesuai data yang diperoleh. Misalnya, adik-adik ingin melakukan percobaan tentang pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Maka adik-adik harus sampaikan tujuan penelitian tersebut, alat dan bahan yang digunakan apa saja, langkah-langkahnya bagaimana, ceritakan dari proses dari awal hingga akhir, hasilnya bagaimana, dan simpulkan dari hasil percobaan yang adik-adik lakukan. Yang ketiga, fakta. Fakta itu artinya pasti, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Contoh kalimat, kandungan vitamin C, satu buah lemon mentah sekitar 100 mg. Apakah kalimat itu termasuk fakta? Bukan ya adik-adik. Kalimat tersebut termasuk opini. Kenapa? Karena adanya kata sekitar. Kata ini menunjukkan kata opini. Silahkan adik-adik pelajari lagi perbedaan kata fakta dan opini ya. Lalu kalimat faktanya bagaimana? Adik-adik bisa sampaikan dengan kalimat satu buah lemon mentah mengandung 83 mg vitamin C.
Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku adalah ragam bahasa standar yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi. Sedangkan bahasa ilmiah adalah kaidah dan gaya penulisan yang berkaitan dengan suatu penelitian. Teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa baku dan ilmiah karena termasuk karya ilmiah. Fungsi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan memiliki beberapa fungsi atau manfaat bagi kita semua. Yang pertama, sumber informasi. Contoh, jika adik-adik ingin mencari informasi tentang apakah benar junk food tidak baik dikonsumsi sampai tidak memiliki nilai gizi. Nah, jika adik-adik ingin tahu perihal itu, adik-adik bisa mencari informasi hasil percobaan orang lain atau adik-adik melakukan uji coba sendiri menggunakan prosedur percobaan yang benar. Itulah fungsi dari sumber informasi. Kita dapat memberikan informasi atau mencari informasi dari hasil laporan percobaan. Yang kedua, bukti. Tadi sudah dibahas jika laporan percobaan dapat dijadikan sebagai bukti untuk menguji atau membuktikan sesuatu dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Yang ketiga, dokumentasi. Penyusunan dokumentasi berfungsi menyimpan hasil pengumpulan data, kebenaran informasi, proses penelitian, dan hasil laporan. Dokumentasi harus ada, karena mengantisipasi hilangnya data, maka diperlukannya dokumentasi. Yang keempat, pemecahan masalah. Misalnya, adik-adik mengkhawatirkan kandungan perwarna tekstil yang terkandung dalam jajanan yang biasanya kalian konsumsi. Di sini, adik-adik bisa melakukan percobaan apakah benar pewarna tekstil ada di jajanan kalian atau tidak. Nah, adik-adik bisa menggunakan uji kandungan tekstil dengan beberapa bahan kimia yang dapat dijadikan uji coba eksperimen. Setelah ditemukan hasil, maka adik-adik dinyatakan berhasil dalam memecahkan masalah, sehingga tak ada kecurigaan dan kekhawatiran lagi. 5. Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu berkaitan dengan untuk apa kalian melakukan percobaan, untuk keperluan pribadi atau kelompok. Pertanggungjawaban juga erat kaitannya dengan tugas dari seseorang kepada kalian. Kalian memiliki pertanggungjawaban kebenaran hasil uji coba. Hasil percobaan itu, orang tersebut bisa saja mengecek hasil percobaan kalian apakah sudah benar sesuai prosedur atau belum. Bagaimana adik-adik? Sudah paham kan materi yang sudah disampaikan Kak Lulu? Untuk lebih memperdalam kembali tentang materi yang sudah dijelaskan, silahkan adik-adik untuk mengklik link di bawah ini. Demikian materi yang dapat Kak Lulu sampaikan. Adik-adik jangan lupa terus membaca materi tes laporan percobaan agar pemahaman kalian semakin bertambah. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini di seluruh sosial media kalian agar informasi ini tidak berhenti di kalian ya. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengikuti video berikutnya dari Kak Lulu dalam channel Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Ingat, tetap belajar di rumah saja dan jaga kesehatan dengan pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, rajin cuci tangan pakai sabun, dan kenakan masker ketika berpergian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.